menggambarkan keperkasaan, inovasi, kreativitas, dan satu kecerdasan juga di naga. Oke. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Nah Tribuners, tentunya untuk wawancara khusus kali ini saya tidak sendirian karena pada hari ini saya ditemani oleh Pak Christian Chandra selaku dari Ketua PSMTI Provinsi Lampung. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang kembali, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di studio Tribun Lampung, dan tentunya dengan ada Pak Cece sebutannya ya, benar ya Pak Cece. Nah tentunya kalau ada Pak Cece di sini akan membahas terkait dengan organisasi sosial yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ya Pak Cece, benar ya? Nah, untuk Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk tersaksikan podcast kita pada hari ini ya, karena tentunya seperti batik Pak Cece nih, pada hari ini ya, pada hari ini tema merah-merah tentunya kita akan membahas terkait dengan Imlek yang sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Tionghoa. Nah Pak Cece, gimana kabarnya Pak Cece? Kabar baik. Baik, oke, luar biasa. Nah mungkin Pak Cece kita pengen kenalan dulu nih dengan organisasi PSMTI ini Pak Cece, karena kan mungkin Tribuners di rumah ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu tapi pengen lebih tahu lebih dalam lagi nih Pak Cece, atau bahkan teman-teman ada yang ingin ikut bergabung juga dengan organisasi ini, boleh diperkenalkan dulu silahkan. Baik, terima kasih Bu Inul undangannya, para Tribuners sekalian yang di rumah. Saya Christian Chandra, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Lampung. Pada siang hari ini saya ingin mengenalkan apa itu PSMTI. PSMTI ini adalah satu organisasi sosial, ya tentu saja bergerak dalam bidang sosial. Banyak yang sudah kita kerjakan, ada bansos, ada donor darah, mungkin ada bedah rumah, macam-macam gitu ya. PSMTI ini didirikan tahun 1998 agar supaya kita orang Tionghoa ini bisa berbaur ya dengan komponen masyarakat yang lainnya, sehingga tidak ada kesan eksklusif lagi, tidak ada lagi kesan sendiri gitu ya. Jadi kita benar-benar ingin ikut dalam arus besar bangsa Indonesia. Oke, jadi berdirinya pada tahun 98 ya? 98. Oke, sudah lama sekali tuh, bahkan sudah 25 tahun kemarin ulang tahun. 25 tahun ya, berarti sudah ulang tahun yang ke-25 tahun nih Pak Cece. Nah, berarti kan tadi banyak banget nih Pak Cece kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban sosial ini, karena kan memang basicnya di bidang sosial tadi ya Pak Cece ya, seperti ada bedah rumah, terus juga tadi ada bansos ya, terus bantuan-bantuan lain yang mungkin terkait dengan bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang di Lampung ini sendiri Pak Cece, kegiatan rutinitasnya sehari-hari ini seperti apa nih Pak Cece untuk anggota yang lainnya? Kita di Lampung tetap aja menjalankan itu, sekali-sekali masih tetap ada kegiatan donor darah. Biasanya sekarang donor darah kita kaitkan dengan bansos. Jadi dalam bansos kita ada undang mereka yang terima bansos itu mau nggak donor darah gitu ya. Karena kebetulan mereka kumpul. Nah biasanya itu hasilnya kantong darahnya signifikan tuh. Iya betul. Kita gabungkan antara donor darah dengan bansos. Ya luar biasa. Kadang-kadang kita kaitkan juga dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Jarang sekarang kita kumpulkan orang untuk bagi bansos. Biasanya kita pergi ke satu daerah, kita cari tokoh-tokoh di sana, nama-namanya kita minta dan kita langsung berikan, nggak kita kumpulkan lagi sekarang. Gitu. Jadi memang tetap berjalan ya Pak, kegiatan sosialnya seperti itu. Nah kegiatan sosial ini adakah rutinitasnya per tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau memang ada di event atau acara tertentu saja nih Pak? Biasanya sih Sabtu Minggu ya, kita punya teman-teman liburan, dia biasanya diisi kegiatan itu. Mungkin dia ke panti asuhan atau kemana gitu ya untuk itu. Kalau event-event biasanya agak lebih besar. Contohnya ini misalnya besok ini kan kita setelah Imlek kan 15 hari
itu kan ada cap gome namanya. Nah, nanti mungkin kita akan bikin satu event apa gitu ya untuk bisa ini. Cuman memang Mbak Inul sekarang ini karena mendekati pemilu, jadi kita memang acara juga kita sederhanakan ya. Kita nggak terlalu mengumpulkan massa supaya bisa kita selalu membantu pemerintah dalam menjaga situasi kondusif di sini. Jadi memang per tiap tahunnya memang ada ya satu event yang memang 1-2 event lah kita buat. Event besar itu tadi ya Pak ya. Dan tahun ini juga bakal ada, tapi mungkin disederhanakan karena menjelang pemilu tadi ya. Kita jaga kondusivitas negeri ya. Nah Pak Cece, kalau berbicara masalah organisasi sosial gitu ya, seperti paguyuban sosial untuk teman-teman dari Tionghoa ini, sudah berapa banyak sih mungkin kalau yang di Lampung ini anggotanya? Kalau PSMTI ini semua orang Tionghoa itu anggota PSMTI. Cuman ada 2 kategori, anggota aktif dan anggota pasif. Kalau anggota aktif biasanya dia masuk di kepengurusan. Tapi semuanya yang kan paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Jadi orang Tionghoa yang punya marga itu harus jadi anggota kita. Ya, otomatis. Otomatis ya Pak ya, tidak perlu untuk ada daftar-daftar, pasti dia otomatis gitu ya. Nah kalau untuk yang kegiatan-kegiatan itu tadi berarti rutinitas juga tuh dilakukan? Ya, dan biasanya kan kita juga ada donatur lah ya, donatur tetap yang memang mungkin dia nggak punya waktu untuk bisa membagikan, titip ke PSMTI untuk bisa eksekusinya gitu. Nah selain kegiatan nih Pak ya, karena kan tadi ada 2 anggota aktif dan juga anggota pasif itu tadi. Kalau anggota aktif itu berarti setiap hari ada yang dilakukan atau memang ada kegiatan-kegiatan apa gitu? Yang aktif ini memang dia juga suka punya acara sendiri juga mereka ya. Jadi kita koordinasikan, mereka ada misalnya di Lampung Barat misalnya atau di Lampung Utara, kan mereka juga punya acara sendiri juga di Metro misalnya itu. Jadi masing-masing punya kegiatan juga. Tinggal mereka setelah acara kan tinggal kita inventarisir aja gitu. Berarti untuk organisasi PSMTI ini sendiri dia sudah tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Lampung. 11 kabupaten kota. Kebetulan yang di Mesuji, Tulang Bawang Barat sama Tulang Bawang itu jadi satu. Karena waktu itu kan masih jadi satu ya. Betul. Sama Lampung Barat sama Pesisir Barat masih belum 2, itu masih 1. Masih jadi 1 juga ya. Tapi memang sudah tersebar di seluruh Indonesia, gitu. Seluruh Lampung. Seluruh Lampung. Makanya kemarin waktu COVID kan kita enak tuh. Kita kan diajak kerjasama sama Polda juga kan waktu itu, sehingga jadi bantuan itu tinggal kita serahkan ke Polda, mereka serahkan ke Polres kan cepat gitu. Gitu. Di sana tinggal orang kita, pengurus kita di kabupaten yang kolaborasi dengan Polres di sana. Jadi enak sekali. Jadi memang mobilitasnya juga cukup cepat gitu ya, karena ada teman-teman kita di kabupaten kota tadi ya Pak ya. Jadi bersambut di sana. Betul sekali. Nah, karena kan mendekati Imlek nih Pak, apalagi besok ya kalau nggak salah Imlek kita ini kan. Nah, ada kegiatan khusus kah yang dilakukan oleh teman-teman dari PSMTI untuk memperingati hari Imlek besok? Tentu saja satu kebiasaan saja sih, kalau kegiatan khusus kumpul-kumpul sih tidak ya. Ada mungkin kegiatan beberapa orang yang kumpul makan bersama, tapi biasanya tradisi Imlek itu kita makan bersama malam Imleknya itu di rumah, ya dengan keluarga masing-masing untuk saling mengakrabkan diri ya. Jadi yang kadang-kadang anak-anaknya yang jauh dia pulang untuk bisa ketemu orang tuanya gitu. Jadi kegiatan Imlek ini itu satu kebiasaan untuk bisa kumpul. Jadi pernah waktu orang tua saya masih ada, saya tanya, Pak, ini kan anak-anak kan pada nyebar sudah, nggak cuma di Bandar Lampung saja, ada yang di Makassar, saya bilang, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Kalau kadang-kadang kan nggak ada cukup waktu nih untuk
apa namanya pulang setiap tahun. Kalau dia hanya setahun sekali pulangnya, kira-kira papa mau yang mana? Karena ada dua acara, Imlek atau Cengbeng. Cengbeng itu yang hari raya pusara. Oke. Jadi dia bilang kalau dia masih ada, pulanglah Imlek, kumpul sekaligus. Kalau dia sudah nggak ada, di hari raya Cengbeng itu pulangnya. Oke. Jadi memang untuk teman-teman dan bapak sendiri itu untuk di hari Imleknya itu me time dulu dengan keluarga masing-masing gitu ya, untuk hari Imleknya pada hari hanya gitu. Oke, karena memang makna dari Imlek itu sendiri adalah kumpul bersama ya Pak? Ya tidak sederhana itu sebetulnya, cuma maksudnya itu kalau setiap tahun kita kan kumpul, maksudnya kan kita kan mau kalau ada orang tua kan kita cari orang tua. Ya kalau kayak orang Muslim misalnya itu Idul Fitri kan mudik gitu ya. Kita kumpul, kalau bisa paling sedikit setahun sekali kita kumpul dengan family, tukar pikiran. Barangkali ada yang kelebihan, bisa ceritakan kenapa lebih, kalau yang kekurangan bagaimana supaya tidak kurang. Iya, betul. Itu ya, itu maknanya saya kira. Jadi intinya Mbak Inul, ini Imlek ini sebenarnya kan tahun baru. Jadi kita merayakan Imlek ini sebenarnya bukan merayakan hura-hura, kita sebenarnya mengucap syukur. Betul. Berterima kasih bahwa kita sudah bisa melewati tahun kemarin, tahun apa? Kelinci ya, apa yang kemarin itu ya, kalau nggak salah. Nah ini tahun naga kita sambut dengan sukacita, gitu. Karena naga ini kan memang satu menggambarkan keperkasaan, inovasi, kreativitas dan satu kecerdasan juga di naga. Oke, berarti kalau untuk Imlek di tahun naga ini disambut dengan baik banget ya Pak ya, karena maknanya juga seperti yang Pak Cece bilang tadi. Apalagi naga kayu. Nah, naga kayu ini kan merepresentasikan satu fleksibilitas. Betul. Terus pertumbuhan. Ya, jadi besar harapan ini kita di tahun naga kayu ini. Dia perkasa tapi dia fleksibel. Oke. Keren kan? Keren. Iya, mudah-mudahan jadi tahun naga ini kita Indonesia bisa lebih maju ya, bisa ini, dan harapan kita besar, kita selalu rukun-rukun saja. Betul. Gitu kan. Kedamaian selalu ada di situ. Luar biasa. Kalau kedamaian memang harus selalu dijunjung tinggi ya Pak ya. Oke. Nah, berarti untuk perayaan Imlek sendiri, apalagi di Sio tahun ini adalah naga ya, naga kayu gitu. Apa sih mungkin makna yang paling mendalam banget dari Sio naga ini di di tahun ini nih Pak, untuk PSMTI sendiri atau untuk Pak Cece sendiri deh? Kita memaknai naga ini satu harapan kesuksesan di situ. Karena naga ini kan melambangkan inovasi. Jadi dia dengan inovasi dia bisa sukses di situ. Ya kita memaknai itu sekali besar, kita menaruh harapan sekali di tahun naga ini. Maka jangan heran Mbak Inul, sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda yang siap-siap mau punya anak Sio naga. Oh iya, karena memang dari beberapa teman-teman saya juga yang memang Tionghoa katanya paling suka tuh di Sio naga. Sio naga ya. Kenapa tuh Pak? Karena bagus tadi ya. Kalau naga ini satu maksudnya mitos kan, saya nggak tahu apakah ada apa enggak nih naga ini sebetulnya, tapi ini mitos, mitologi zaman kuno kan, gagah ya. Perkasa, inovasi, dan saya kira memang ini karena dia banyak inovasinya, makanya dia lambang kesuksesan itu. Karena orang yang berinovasi pasti kan bisa lebih sukses gitu. Dan mungkin harapan Pak Cece sendiri untuk PSMTI dan juga anggota yang lain? Harapan saya untuk memasuki tahun naga ini, pertama saya harap kita sukses dalam pemilu. Bagaimana bisa sukses pemilu? Marilah teman-teman Tionghoa semua, kita ramai-ramai ke TPS. Tanggal 14 Februari. Hari ini libur, kemarin libur, besok libur, tapi besok pulang. Ya, pulang. Ingat jangan lupa untuk nyoblos ya Pak ya. Nyoblos, kita sukseskan, kita gunakan hak pilih kita untuk bisa menentukan masa depan negeri ini. Marilah kita pilih yang sesuai dengan hati nurani kita.
Dengan demikian bisa lebih negeri bisa lebih bagus ya, lebih terpelihara dan damai. Damai tadi ya Pak ya, yang paling kita perlukan, karena kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam banget, mulai dari suku, bahasa, agama ya, seperti itu. Nah nih Pak, karena kita memang tadi bertepatan Imlek berdekatan dengan pemilu juga nih di 2024 ini, untuk dari teman-teman anggota PSMTI sendiri atau bahkan Pak Cece sendiri, ada arahan khusus nggak sih untuk teman-teman dalam rangka pemilu ini agar supaya tetap damai, atau kegiatan-kegiatan apa nih untuk mensukseskan pemilu kita? Sekarang ini kita hanya memberikan mereka arahan saja, yang tadi saya bilang itu sesuai dengan hati nurani. Memang ada beberapa teman Tionghoa kita yang jadi caleg juga, ya kita PSMTI tidak anti politik, tapi kami tidak berafiliasi ke politik, sehingga silakan saja teman-teman Tionghoa PSMTI yang mau caleg kita dukung, karena sesuai dengan visi misi PSMTI kita ingin masuk ke semua lini kehidupan bangsa. Mereka mau jadi caleg, ya kita dukung. Tapi tentu saja kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian untuk orang Tionghoanya sendiri yang jadi konstituen juga demikian. Marilah kita hindari politik-politik yang tidak baik ya. Betul. Misalnya politik uang apa itu ya, kita karena lebih baik kan kita sukses itu dengan fair, tidak dengan yang kecurangan dan sebagainya. Saya kira itulah yang kita dukung, caleg-caleg kita yang dari Tionghoa. Mudah-mudahan sih mereka bisa semakin banyak yang ikut di legislatif ya, sehingga bisa membawa suara kita juga. Oke, nah ini cukup menarik juga nih Pak, karena kan seperti yang Pak Cece bilang tadi, banyak juga teman-teman dari PSMTI atau dari marga Tionghoa nih Pak, yang memang sudah nyalek nih Pak. Nyalek di Lampung banyak. Nyalek di Lampung udah mulai banyak, sudah mulai terjun ke dunia politik gitu kan ya. Bagaimana sih Bapak melihat hal ini dan tanggapan Bapak apa nih? Ini satu fenomena yang menarik, dan saya kira ini mungkin ya Bu, itu satu apa ya, terobosan baru mungkin. Dan ini satu fenomena, dan ini mungkin barangkali keberhasilan PSMTI juga barangkali ya, sehingga kita bisa karena sejak sebelum Orde Baru ya, setelah Orde Baru kan banyak orang Tionghoa yang trauma ke politik. Tapi dengan sekarang ini adanya partai-partai politik yang semuanya Pancasila kan, jadi kita orang Tionghoa juga sudah nggak takut lagi mau masuk partai manapun juga kan, sekarang ini bebas karena azasnya semuanya Pancasila. Jadi saya juga, mereka kadang-kadang suka ketemu saya, gimana? Saya bilang nggak usah takut Pak, saya bilang jalankan saja. Karena kita semua partai itu sama saja sekarang ini, ya semuanya legitimate, resmi, dan sudah pasti tidak bermasalah gitu. Nah dengan demikian mereka juga akhirnya ya berani gitu ya untuk bisa terjun di dunia politik gitu. Oke, jadi Pak Cece sendiri menurut Bapak no problem ya? Atau bahkan kita justru dukung sekali ya? Kita dukung. Kita memberikan semangat, dorongan supaya mereka mau ya di sana, karena ini kan saya kira menjadi calon legislatif itu juga satu profesi yang mulia, karena dia menyuarakan suara-suara rakyat, ya kan. Dan saya pernah dengar dari salah satu politikus mengomong bahwa kalau kita ingin merubah negeri ini mungkin bisa di legislatif, karena mereka yang ya kalau di pusat kan membuat undang-undang ya kan, regulasi dan pengawasan juga. Jadi memang orang-orang di legislatif itu yang memang saya kira besar ya kuncinya mungkin ya kuncinya membuat perubahan. Makanya jadi mudah-mudahan dengan adanya orang Tionghoa di situ bisa membantu juga ya untuk bisa lebih menyempurnakan apa yang sudah ada. Dan harapannya mungkin untuk teman-teman caleg kita yang dari Tionghoa ini seperti apa nih? Ya supaya jadi semua lah. Saya jadi semakin
bisa berkiprah di legislatif. Mudah-mudahan juga besok-besok kalau ada minat di eksekutif kan. Mana tahu ya. Gitu ya Pak ya. Mana tahu, karena ada beberapa yang sudah di eksekutif kan, kayak di Singkawang, ada di Papua, di daerah mana itu, kayak mana ya, sudah ada sih kepala daerah dari Tionghoa gitu. Ya nggak tahu ya, kita lihat sambil jalan aja Pak Inul. Ya, tapi memang pada artinya dan intinya adalah PSMT ini mendukung ya caleg-caleg yang dari Tionghoa ini untuk bisa maju ke legislatif nantinya, mendukung dan juga mensupport penuh nih Pak ya. Nah mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman PSMTI ataupun yang lainnya Bapak mungkin boleh disampaikan. Saya pikir sekarang ini kita kan kembali, saya ulangi lagi tadi untuk pemilu besok tanggal 14, harapan saya marilah kita gunakan hak pilih kita dengan cerdas. Gunakanlah hati nurani kita untuk bisa memilih dan gunakan waktu kita ke sana. Hanya paling 2-5 menit di kotak TPS, tapi itu sangat membantu negeri kita untuk bisa lebih maju ke depan. Jangan lupa tanggal 14 Februari. Pertempatan dengan Hari Valentine juga nih Tribuners ya. Itu hari kasih sayang, jadi jangan golput ya. Seruan lagi nih untuk Tribuners mungkin yang lagi nonton ataupun yang ada di rumah, jangan sampai golput karena 14 Februari nanti itu menentukan nasib bangsa kita ya Pak. Kita 5 tahun ke depan. Iya, 5 tahun ke depan. Kalau Pak Cece nggak ada niatan untuk nyalek atau baik gimana gitu Pak? Menurut aturan kita kalau PSMTI, ketua PSMTI tidak berafiliasi ke partai. Jadi kalau emang saya mau nyalek, saya harus berhenti dari ketua PSMTI. Jadi ketua, sekretaris, bendahara itu tidak boleh berpolitik. Kalau dia mau, dia mengundurkan diri, dia jadi di dewan saja gitu, di dewan atau pengurus lain. Jadi nggak boleh double job ininya ya Pak ya. Dan untuk sekarang masih fokus di PSMTI. Si PSMTI. Tapi kalau untuk kedepannya belum tahu nih. Enggak juga kayaknya. Fokus di PSMTI. Ya, keadaan ya. Kita doakan untuk teman-teman saja yang memang sudah punya keinginan dan memang yang sudah nyalek ya untuk teman-teman dari Tionghoa dan termasuk dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa atau teman-teman PSMTI ini sendiri. Dan terima kasih banyak Pak Cece sudah hadir di studio Tribun Lampung, juga sudah memperkenalkan organisasi PSMTI kepada Tribun Lampung, kepada Tribuners yang ada di rumah, dan tentunya juga kita sudah membahas terkait dengan Imlek tadi ya yang luar biasa nanti akan diadakan dan dilaksanakan besok oleh teman-teman Tionghoa. Dan juga mungkin teman-teman jangan lupa ya tanggal 14 Februari lagi kita berikan suara kita, jangan golput karena 14 Februari nanti kita akan melangsungkan pemilu gitu ya. Dan terima kasih juga tentunya untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan di Tribun Lampung TV di podcast ini, tentunya masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, dan juga di sini ada Pak Christian Chandra selaku Ketua PSMTI Provinsi Lampung. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.